Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yakni Ibu Swadayani MSI dan semua teman-teman saya yang saya banggakan. Pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dari resensi skripsi tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya Elena sebagai moderator dan kedua orang saya ada Lida Sabrina dan Ilham Nurfaizal. Baik, judul skripsi yang akan kami presentasikan resensinya adalah skripsi dari Satika yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN Kali Abang Tengah 7 Bekasi Utara dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri UIN Syekh Hidayatullah Jakarta tahun 2016 1437 Hijriah. Baik, berikut adalah slide yang akan kami bahas. Yang pertama ada sinopsis, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga ada metode, yang keempat hasil penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, ketujuh dan kedelapan ada kelebihan dan kekurangan, dan terakhir ada syarat. Baik, mari kita mulai dari sinopsis. Skripsi ini membahas tentang upaya dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi siswa serta hasil prestasi siswa setelah guru melakukan upaya peningkatan prestasi tersebut. Sebelum melakukan upaya dalam meningkatkan prestasi siswa, guru harus terlebih dahulu meningkatkan kemampuannya melalui keikutsertaannya dalam berbagai pelatihan, seminar, kelompok karya, maupun melakukan studi penelitian tindakan kelas. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, guru dapat mengembangkan keahlian mengajarnya, sehingga dapat membentuk dan meningkatkan prestasi yang baik pada peserta didik. Karena guru adalah penentu keberhasilan belajar siswa. Menurut Ferdinand Jojonegoro, guru yang mutu memiliki paling tidak 4 kriteria utama, yaitu 1. Kemampuan profesional, meliputi kemampuan kecerdasan, sikap, dan prestasi kerja. Yang kedua, upaya profesional adalah upaya seorang guru untuk mentransformasikan kemampuan profesionalnya yang dimilikinya ke dalam tindakan mendidik dan mengajar secara nyata. Yang ketiga, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, menunjukkan intensitas waktu seorang guru yang dikonsentrasikan untuk tugas profesinya. Yang keempat, kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan. Guru yang bermutu ialah mereka yang dapat membelajarkan siswa secara tuntas, benar, dan berhasil. Untuk itu, guru harus menguasai keahlian baik dalam disiplin ilmu, pengetahuan, maupun metodologi mengajar. Pada bab pertama, skripsi ini fokus membahas tentang definisi pendidikan agama Islam serta peran guru dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembinaan tingkah laku manusia yang mana anak harus bisa belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih sempurna dan baik daripada yang sebelumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan harus diarahkan kepada keseluruhan aspek pribadi dan meliputi aspek jasmani, mental, kerohanian maupun aspek moral. Sedangkan agama Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini diajarkan melalui mukjizat yang merupakan Al-Quran. Al-Quran merupakan teks rujukan dan pedoman bagi umatnya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Agama Islam sangat mengutamakan proses pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari 5 ayat utama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq. Berarti dalam proses pembelajaran, guru bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengantarkan siswa pada pencapaian prestasi yang tinggi. Aspek kognitif, ia juga bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa atau dengan kata lain mampu membangkitkan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan
uraian di atas, jelas bahwa peranan guru telah meningkat sebagai pengajar menjadi sebagai direktur pengarah belajar. Sebagai direktur belajar, tugas dan tanggung jawab guru jadi lebih meningkat yang terdalamnya, termasuk fungsi-fungsi guru sebagai perencanaan pengajaran, profesional pengelola pengajaran atau manajer sebagai penilai hasil belajar, atau evaluator sebagai pembimbing atau konselor dan sebagai motivator. Pemerintah mengatur pendidikan agama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siknas Poin 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Apa itu metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara kurposik dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Baik, beberapa metode yang dilakukan dalam penelitian adalah yang pertama, secara pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan analisis studi dokumenter. Lalu bagian memeriksa keabsahan data ada kepanjangan pengamatan, yang kedua meningkatkan ketekunan, yang ketiga triangulasi, yang keempat menggunakan bahan referensi, dan yang kelima mengadakan paper check. Dan ketika menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode yang pertama data sebelum lapangan, yang kedua data selama lapangan. Hasil penelitian dari skripsi ini yang pertama adalah letak geografis. Adapun secara geografis, letak SDN Karyawan Tengah 7 berdiri di atas bidang tanah seluas 1.450 meter persegi dan status tanah hak milik negara yang beralamat di Jalan Raya Pondok Permai, Kabupaten Tengah, Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua ada profil sekolah, yang ketiga ada visi dan misi. Visinya melangkah pasti menyiapkan kader bangsa yang cerdas, terampil, jujur, dan berakhlak mulia, serta dilandasi iman dan takwa, sehingga mampu membangun dirinya dan bangsa dengan berarsitek yang tinggi. Yang kedua ada misi, mengembangkan gagasan pembaruan dalam pendidikan dasar, meningkatkan mutu pelajaran, menurunkan angka tinggal kelas setinggi-tingginya 0,5%, menghilangkan angka dropout dan menambah jam pelajaran. Yang keempat ada struktur organisasi. Dengan diawali kepala sekolah bernama Sugiarto, SPD, MSI. Yang kelima ada keterangan guru. Guru PNS tetap ada 18 orang, guru tidak tetap ada 13 orang, penjaga sekolah PNS ada 2 orang, penjaga sekolah non PNS ada 2 orang, dan tenaga administrasi ada 3 orang. Yang keenam ada kader guru, yang ketujuh ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah komisi orang tua. Pembahasan dari skripsi ini yaitu upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar PAI. Yang kedua, kendala atau hambatan guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, fasilitas pendukung yang menunjang proses pembelajaran dalam pencapaian prestasi belajar. Yang terakhir, kesimpulan dan esensi dari skripsi ini yaitu di antara upaya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah A. Menggunakan metode-metode yang dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran. B. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran menarik dan menyenangkan. C. Memberikan kisah-kisah teladan para nabi dan sahabat. D. Memberikan latihan dan bimbingan konseling atau lebih tepatnya pendalaman materi. E. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang keaktifan siswa dalam belajar. F. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. G. Memberikan pengayaan mengulang materi bagi nilai yang rendah dengan waktu yang
diberikan pekerjaan rumah atau PR setiap akhir materi dalam melakukan ulangan harian setiap 1 bulan sekali. Lanjutan kesimpulan, yaitu 2 upaya-upaya yang dilakukan guru PAI kelas 3 dan 4 di SDN Karya Pang 7 memberikan hasil yang baik ditunjukkan dalam sebuah usahanya, yaitu 1. Melakukan pembiasaan yang dalam hal ini memicu aspek efektifnya, karena aspek efektif diperoleh melalui proses internalisasi, yaitu suatu proses ke arah pertumbuhan dari dirinya siswa, sehingga siswa akan lebih menyadari akan artinya suatu nilai yang terkandung dalam suatu pengajaran agama Islam. Yang kedua, diberikan nilai pada mata pelajaran yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, diberikan penghargaan baik berupa hadiah dan pujian bagi siswa yang memiliki keunggulan prestasi baik dari aspek kognitif dan psikomotorik. 4. Diberi lakukan hukuman yang sifatnya mendidik bagi siswa yang tidak melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, yang kelima, diadakan bimbingan khusus untuk anak yang kurang berprestasi. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang kelebihan isi dari skripsi yang akan kami resensi. Jadi skripsi yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam PAI dalam meningkatkan prestasi pelajar siswa di SDN Karya Pang Tengah 7 Masih Utara. Ini secara umum sudah disajikan secara sistematis, linear, dan sudah cukup solid baik sebagai karya ilmiah dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar setara 1. Setiap bab sudah memenuhi kriteria umum yang memuat komponen-komponen dan sistematika dalam tuntutan skripsi. Beberapa kelebihan yang dapat disimpulkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. Jadi kita akan menjelaskan tentang kelebihan dari isi skripsi yang kita resensi kali ini. Yang pertama ada pada bagian latar belakang masalah, penulis mampu menyampaikan definisi serta integrasi antara pendidikan agama Islam secara jelas dan mengeluarkan argumen dengan dalil Al-Quran dan beberapa sumber hukum Indonesia seperti UUD 1945. Yang kedua, pada bagian isi atau deskripsi teori, penulis menyajikan struktur skripsi secara sistematis dan lengkap, mulai dari upaya guru PAI, prestasi belajar, karakteristik
dan guru juga harus ingat. Selanjutnya, pada bagian bab ketiga metodologi penelitian terdapat kesalahan penulisan pada bagian paragraf pertama. Penulisan kata jalan satu tidak disingkat, tapi tulis dalam kata jalan karena penulisan tersebut tidak sesuai dengan EDD. Jadi pada bab ketiga ada kata jalan, akan tapi si penulis menulis dengan JLN yang disingkat. Karena seharusnya dalam sebuah skripsi atau karya ilmiah yang resmi tidak diperbolehkan untuk menyingkat kalimat atau kata. Selanjutnya, ada terdapat kata tidak baku dalam pembahasan metode penelitian. Seharusnya penulisan kata objek ditulis dengan kata objek, karena objek merupakan kata tidak baku dalam KBBI. Yang kedua adalah terdapat kata yang tidak baku dalam pembahasan prosedur pengumpulan dan pengelolaan data. Seharusnya kata memperoleh ditulis dengan kata memperoleh, karena kata tersebut tidak baku dalam sebuah penulisan skripsi. Yang terakhir, adanya kesalahan penulisan kata pada pembahasan observasi. Penulisan kata mengobservasi seharusnya ditulis dengan kata mengobservasi, karena kata mengobservasi tidak ada namanya dalam kamus bahasa besar Indonesia. Yang kedua, ada data jumlah siswa-siswi memang sudah ada, tetapi tidak ada datanya siswa-siswi yang berprestasi dalam bab ini. Jadi dalam skripsi karya SMK ini memang sudah dituliskan tentang data-data siswa-siswi yang ada di situ tersebut dari jumlah kelas 1, kelas 6 dan per kelasnya. Akan tetapi sayangnya dalam skripsi ini tidak dituliskan atau tidak dicantumkan data-data mahasiswi yang berprestasi baik itu akademik maupun non-akademik. Seharusnya menurut kami dalam sebuah skripsi yang lengkap, jika ingin menuliskan data yang ada siswa-siswanya, sebaiknya menggunakan data yang lengkap dari mulai prestasinya atau biar pandai di kelas, pandai di non akademik seperti ada olahraga harus ditulis untuk meningkatkan mutu dari siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu syarat skripsi, yaitu skripsi ini sudah ditulis dan dirangkai dengan sangat baik dan sistematis, akan tetapi dengan ditemukannya beberapa kekurangan dari skripsi ini, ada beberapa saran dari kami sebagai pengamat skripsi terhadap skripsi ini, yaitu satu, karena banyaknya kesalahan penulisan dalam skripsi ini, seharusnya penulis lebih cermat dan teliti dalam pembuatan skripsi ini, yaitu dengan memeriksa ulang setiap kata atau kalimatnya, sehingga jika menemukan kesalahan penulisan bisa membenarkannya sebelum skripsi diserahkan dan dicetak. Dan yang terakhir, alangkah lebih baik dan lebih lengkapnya dalam isi dari skripsi ini jika penulis mencantumkan data siswa dan siswi yang berprestasi dan unggul, sehingga bisa memberikan informasi untuk halayak ramai bahwa sekolah tersebut mampu menghasilkan pribadi yang berkualitas dan hebat. Baik, cukup sekian dan presentasi dari kelompok kami mengenai presentasi skripsi yang kami bahas. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi tentang hasil dari presentasi kami? Ya, Silahkan. apakah topik tersebut relevan dengan bidang studi yang diminati? Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara Diva. Topik yang diambil oleh penulis dalam tulisan skripsinya itu sangat relevan karena sang penulis itu adalah dari bidang studi PAI ya. Nah, lalu beliau mengambil judul atau topik yang berhubungan dengan guru agama PAI. Jadi menurut saya, menurut kami itu sangat relevan. Kenapa? Karena yang pertama sesuai dengan minat bakatnya, minat studinya di prodi tersebut. Yang kedua, karena beliau mengambil tentang bagaimana upaya atau cara guru PAI itu bisa meningkatkan mutu atau prestasi siswa-siswa di SDN. Nah, jadi yang pertama bisa menjadi inspirasi bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang akan menjadi guru PAI tersebut. Jadi intinya topik yang diambil dengan bidang studi yang diminati sangat cocok dan relevan dan sangat bermanfaat bagi dirinya dan calon guru PAI lainnya. Terima kasih. Ya, silakan.